Selamat datang di sebuah episode spesial Kotak Sejarah. Hari ini episode spesial Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita ada di kediamannya Ibu Haidah Hatta. Terima kasih Bu udah terima kita di sini. Terima kasih. Nah, ini dulu kediaman Bung Hatta juga ya? Ini adalah rumah keluarga, rumahnya Bung Hatta sejak tahun 1942. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, kemudian mereka mengusir Belanda. Dan rumah ini sebetulnya termasuk di dalam kawasan real estate yang pertama waktu di zaman penjajahan untuk kota Jakarta. Nah, jadi dulu tempat ini namanya jalanannya Oranye Boulevard. Oranye Boulevard. Ya, kemudian zaman Jepang datang itu jadi pendudukan militer Jepang, maka namanya jadi Showa Dori, jalannya Showa. Karena waktu itu yang berkuasa adalah Kaisar Showa. Ketika Indonesia merdeka, tempat ini jalanannya menjadi Jalan Diponegoro. Nah, sekarang disebutnya Jalan Pangeran Diponegoro. Andanya berapa lama Bu Halidah, maksudnya Bung Hatta tinggal di rumah ini sampai? Jadi ketika tadinya Bung Hatta itu kan dibuang ya, dikucilkan karena orang-orang pergerakan nasional terlalu berpengaruh. Jadi walaupun rakyat Indonesia masih dijajah, tetapi pikirannya diarahkan oleh para tokoh pergerakan, dicerahkan dengan bantuan Tuhan yang Maha Kuasa tentu ya. Orang-orang Indonesia saat itu tercerahkan dan ingin merdeka. Nah, ini leadersnya, para pemimpinnya, tokoh-tokoh pergerakan tentu ada Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Dr. Cipto Mangunkusumo, Iwa Kusuma Sumantri, banyak yang juga dari tokoh-tokoh Islam tentunya ya. Mereka semuanya memberikan pencerahan ke masyarakat supaya tidak terima jadi begini aja, tapi harus punya negeri. Nah, jadi dengan berada di sebagai tokoh pergerakan, ketika datang kembali itu, ketika berada di Banda itu, di Belandanya pergi, terus Jepang minta mereka yang sedang dikucilkan in exile ditarik kembali ke Pulau Jawa. Nah, itu Bung Hatta dan Bung Syahrir ditarik ke Pulau Jawa melalui Surabaya, terus di Sukabumi sebentar. Itu tentu bukannya bebas-bebas begitu. Kemudian ada perundingan di Jakarta. Nah, di Jakarta Bung Hatta tadinya minta rumah ini untuk seorang teman perjuangan, tetapi officer Belanda, officer Jepang ketika itu mengatakan dia jabatannya belum cukup, artinya influence-nya atau dalam rank-nya itu belum cukup. Tapi kalau Bung Hatta sebagai tokoh yang berpengaruh, bolehlah tinggal di sini. Lama-kelamaan rumah ini dibeli oleh Bung Hatta. Tentu dibelinya bayar ke negara. Ya, karena aset-aset di mana semua sudah pergi, para penjajah sudah pergi, ya tentu menjadi negara punya ya. Nah, ini secara cicilan dibeli, kemudian juga rumah ini yang dulu hanya satu lantai dibikin menjadi 2 lantai. Jadi renovasi perlahan-lahan karena Bung Hatta mempunyai banyak sekali buku. Jadi perlu perpustakaan tersendiri. Gitu. Oke, hari ini kita akan bahas banyak peran Bung Hatta dalam kemerdekaan dan juga hidup Bung Hatta secara pribadi. Dan kayaknya hari ini saya nggak ngomong banyak, saya kasih ke Max aja yang penggemar beratnya Bung Hatta. Max, silakan Max. Jadi Ibu boleh tolong ceritain ke penonton gimana waktu itu ayah Ibu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Belanda pada tahun 49. Itu adalah suatu proses ya. Dengan Bung Hatta menjadi mahasiswa di negeri Belanda ketika umur 19 tahun ya, sudah ada di Belanda dan studi, tapi juga bergerak gitu sebagai tokoh pergerakan nasional. Itu Bung Hatta mengenal lah kurang lebih peradaban dari bangsa Eropa, pola pikirnya, dan juga kalau negosiasi seperti apa. Di tahun 1927 Bung Hatta yang masih muda, waktu itu belum genap 25 tahun usianya, sudah
maju di dalam sebagai pembicara dan mengetuai pembicaraan itu Liga Internasional Anti Kolonialisme dan Anti Imperialisme. Disitulah Bung Hatta bertemu dengan Nehru yang kemudian menjadi Perdana Menteri India. Dan juga ketemu dengan tokoh-tokoh dari negara-negara dari Asia dan dari Afrika yang di kemudian hari mereka menjadi tokoh-tokoh generasi pertama dari negerinya masing-masing. Jadi Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945, tetapi dari pihak penjajah merasa sekutu sudah menang, Perang Dunia Kedua sudah berakhir, maka Belanda ketika itu yang memang beraliansi dengan sekutu, dengan Amerika, Inggris gitu ya, dan dunia internasional pada umumnya. Tentu yang waktu Perang Dunia Kedua kita tahu siapa lawannya ya. Nah itu merasa bahwa Jepang sudah pergi ya saya kembali, karena mereka memikirkan aset yang sudah mereka tanam di bumi Indonesia ini. Jadi berbagai macam pabrik, berbagai macam tambang, dan juga sumber daya alam, asetnya sudah banyak sekali. Jadi mereka berpikir perkebunan juga, mereka berpikir mereka mau melanjutkan penjajahan itu, tapi tidak bisa begitu, karena secara de facto Indonesia sudah dinyatakan kemerdekaannya oleh seluruh bangsa Indonesia dengan perwakilan Bung Karno dan Bung Hatta, Soekarno dan Hatta. Maka ini bukan main-main. Ini adalah sebuah negara, Republik Indonesia yang berdiri. Republik Indonesia diresmikan dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan 18 Agustus 1945 dan negeri kita berbentuk republik. Jadi sudah ada negaranya. Nah, itulah perjuangan fisik di mana tokoh-tokoh sipil harus mengejar opini internasional dan juga simpati internasional kepada keberadaan kita sebagai negara yang sudah merdeka, bangsa yang sudah merdeka. Hanya legalisasi hukumnya, berdaulatnya itu yang memang si penjajah itu dia nggak bisa kembali lagi. Nah ini yang merupakan suatu perundingan yang cukup alot, cukup, dan juga itu mendetail sekali. 45 sampai 49 adalah perjuangan revolusi fisik. Belanda tidak merasa bahwa sudah ada Indonesia, tapi Indonesia tahu kita sudah bangsa yang merdeka. Tahun ini 75 tahunnya, tahun 2020. 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Serta-merta Indonesia waktu itu memproklamasikan kemerdekaan. Tidak lama kemudian langsung sudah diakui oleh India, Mesir, ya, Australia juga, gitu. Australia juga mengakui. Tinggal bagaimana secara keseluruhan dunia internasional memang sudah tidak ada perbedaan pendapat. Nah, ini yang diperjuangkan. Maka ketika ditanya tadi tahun 49, rangkaiannya itu dari bagaimana tahun 45 Indonesia mau diserang kembali, maka pemerintahan RI terpaksa pindah ke Jogja, dan itu juga atas keluhuran budi dan juga hati yang serta visi yang sangat jauh dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dia langsung RI pindah ke Jogja. Dan Jogja merupakan suatu kerajaan ya, keraton, di mana tentu di situ ada kerajaan Belanda, di sini ada kerajaan Raja Jawa. Dalam hal ini tentu merupakan suatu pengakuan tersendiri. Nah, ini yang dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bukan untuk dirinya sendiri, tetapi beliau adalah orang yang berwawasan sangat nasional dan juga sangat jauh ke depan, dan mendukung cita-cita proklamasi yang seperti kita baca kita resapi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perjuangan itu makanya ada berunding, kemudian diserang dengan agresi militer Belanda pertama, lalu Jenderal Sudirman tentu
bergerilya dengan ada Siliwangi, ada Diponegoro, ada semuanya begitu, mereka bergerilya untuk mempertahankan wilayah. Lalu di tingkatan pemimpin sipil mengupayakan supaya Republik Indonesia tetap eksis. Karena itu ada pemerintahan Indonesia darurat, dan juga dipikirkan kalau Republik Indonesia in exile semuanya sudah dirancang di dalam sini dan juga diatur strateginya. Nah, ketika akhirnya agresi militer kedua terjadi tahun 19 Desember 48, di situ ibaratnya nih mudahnya pemimpin sipil bilang semua sudah ada tupoksinya sendiri-sendiri. Jadi artinya angkatan bersenjata kita itu untuk mempertahankan wilayah, mempertahankan semuanya dan juga bersama rakyat ya. Tapi pemimpin sipil kalau masuk ke dalam hutan ikut, nanti dianggap tuh lihat negara baru itu pemimpinnya bergerilya. Jadi mereka buron. Nah, karena waktu itu opini masih berbeda. Dibilang Indonesia ikut sama Jepang. Jadi ikut kepada fasisme. Padahal tidak begitu. Ketika Jepang datang ke Indonesia, kalau melawan kita punya apa? Mereka punya persenjataan dan juga tenaga militer, udara, semuanya yang menguasai seluruh Asia Tenggara dan Asia Timur juga, kecuali Thailand kan. Mereka tidak menguasai Thailand karena kerajaannya. Jadi begitu rumitnya kalau kita orang sekarang membayangkan, memang harus mendetail. Karena itu ya sudah, pemimpin sipil mereka masuk, mereka tahan, ya, ditahan, terima dulu deh, nanti pastikan karena sudah ada komisi 3 negara yang untuk menyelesaikan perbedaan antara pandangannya Belanda dan Indonesia, pasti ini akan diselesaikan di meja-meja perundingan. Itu waktu itu Bung Hatta dibawa ke Menumbing yang sekarang Kabupaten Bangka Barat, dan Bung Karno dibawa ke Prapat ke Sumatera Utara. Tapi kemudian berapa bulan kemudian Bung Karno bergabung juga ke Bangka Barat. Hanya Bung Karnonya lebih ke Pangkal Pinangnya. Nah, Bung Hattanya di Menumbing yang 4 km ke bukit gitu. Nah, dari situ akhirnya internasional menyadari bahwa memang tidak ada yang bisa membalikkan kembali ke belakang. Mereka juga melihat bahwa proses-proses berikutnya adalah memang harus menyelesaikan masalah ini. Kemudian ada perundingan Rumroyen bulan Mei tahun 49 dan dilanjutkan dengan persiapan-persiapan menuju konferensi meja bundar. Nah, itu setelah Rumroyen, konferensi meja bundar dimulai dengan bertingkat-tingkat ini. Dan puncaknya 27 Desember 1949, di mana dalam upacara yang kita lihat banyak di arsip, Ratu Juliana memberikan atau menyerahkan dokumen jadi kedaulatan Republik Indonesia. Jadi dibilang oleh kita pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Kalau mereka maunya bilangnya penyerahan kedaulatan. Yang penting kedaulatannya, di mana Indonesia sudah memang sebagai negara yang tidak diusik-usik lagi. Kedaulatan itu di tangan kita dan bersama-sama negara lain sejajar di dunia internasional, di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Bung Hatta yang berjuang di sana ya pada tahun 49 itu. Iya, dan ini merupakan satu rangkaian dari para pemimpin semua juga berjuang. Kita juga lihat seperti Bapak Sultan Syahrir juga sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Lucu juga ya, kabinetnya presidensial tapi ya ada Perdana Menteri ya. Nah, itu kan juga ke leg sukses ya. Terus ada Bapak Sujatmoko yang diutus oleh Bapak Sultan Syahrir di leg sukses tahun 47. Jadi berbagai macam elemen bergerak untuk Indonesia.
Oh, sorry, Wahida. Kita ngebahas tadi panjang sampai ke tahun 49 saat akhirnya kedaulatan Indonesia diakui oleh Ya. oleh Belanda gitu ya. Sekarang kita mundur sedikit ke tahun 45 sebelum kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamirkan. Bung Karno dan Bung Hatta ini kan dua pribadi yang sangat kontras. Bung Karno yang berapi-api, Bung Hatta yang pemikir, yang lebih cenderung pendiam dan segala macam. Seperti apa sih waktu itu Bu Halida, kalau Bu Halida bisa menjelaskan sedikit pemikiran Bung Hatta sebelum terjadinya proklamasi waktu itu gitu. Jadi Bung Hatta kan juga orangnya memang fokus ya kepada langkah-langkah perjuangannya, sehingga waktu proklamasi kemerdekaan itu Bung Hatta belum menikah bujangan, karena memang bertekad dia mau mendharma baktikan seluruh pikirannya dan tenaganya adalah untuk berstrategi menyusun barisan pikiran dan tenaga untuk mencapai Indonesia merdeka. Jadi ini merupakan satu proses yang sejak muda. Ketika Bung Hatta di negeri Belanda, tidak hanya sebagai student atau mahasiswa, tetapi melihat kepada potensi orang Indonesia yang ada di sana. Bung Hatta melihat perkumpulan yang sudah ada, waktu itu namanya Indische Vereniging atau perkumpulan Hindia Belanda. Itu sudah ada senior-seniornya Bung Hatta, tokoh-tokoh yang berpikir nasionalis ya, sudah ada. Karena itu berakarnya di tahun 1908. Itu sangat inspiring ketika dokter-dokter Jawa itu Budi Utomo. Sekolah kedokteran di Jawa, sekolah kedokteran di Jakarta, di Stovia, dan sebagai orang Jawa, mereka merasa bahwa bangsa kita nih yang bukan kulit putih harus bisa maju. Lalu itulah menjadi sumber inspirasi. Mereka sendiri terinspirasi oleh menangnya Jepang atas Rusia. Jadi kulit kuning bisa lawan kulit putih di tempat yang begitu dingin perangnya itu, ya di Siberia ya. Jadi itu menjadi satu pembicaraan yang luar biasa di tanah air kita, di Sumatera Barat, di Jawa, di mana-mana. Jadi unsur-unsur itu sudah ada. Maka waktu Bung Hatta melihat bahwa potensinya kita mempunyai sebuah perkumpulan, tempatnya orang-orang Indonesia pada kumpul, jadikanlah itu sebagai perkumpulan yang bernama Perhimpunan Indonesia. Nah, bahasa Belandanya Indonesische Vereniging, tapi lebih baik bilangnya Perhimpunan Indonesia. Ketika itu semakin jelas langkahnya, mungkin terinspirasi juga dengan India, di mana yang dipakai adalah kekuatan moral sama niat ingsunnya apa, ya niatnya kan ingin merdeka, menjadi bangsa dan tanah air yang merdeka, tapi caranya bagaimana? Caranya harus dignified, harus secara terhormat, percaya pada kekuatan sendiri. Nah, apalagi Bung Hatta meninjau tahun 18 itu atau 1918 itu tidak ada janji yang terpenuhi, katanya mau Indonesia dibikin merdeka. Tidak ada, itu tidak mungkin penjajah begitu. Sehingga dari tekad itu mulailah yang organisasi untuk berkumpul-kumpul ini mulai berpikir secara serius, berpikir kebangsaan. Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi yang punya prinsip menolong diri sendiri, ya percaya pada kekuatan sendiri, dan non kooperasi, tidak bekerja sama. Karena kalau kerja sama nggak mungkin deh dia kasih kalau nggak kita upaya sendiri. Itu kemudian membuat tulisan-tulisan. Begitu banyak artikel ditulis oleh Bung Hatta dan teman-temannya, dikirimlah ke Indonesia, ke tanah air Indonesia ini. Jadi kita nih punya simpul-simpul pergerakan juga kan. Ada dari kalangan agama, dari kalangan kesukuan, dan dari pokoknya mereka yang nasionalis gitu. Ada yang pikirannya demokrat, tetapi semuanya pada satu tercerahkan dengan tulisan-tulisan yang kebangsaan. Jadi mereka semua terolah pikirannya untuk masalah-masalah kebangsaan. Di dalam negeri sendiri ada Bung Karno yang juga hasil didikan dari
pahlawan nasional ya, Hos Cokroaminoto, tokoh Islam, nasionalis. Jadi semuanya itu dikumpulkan ibarat. Sehingga komunikasi antara Bung Karno dan Bung Hatta itu sudah terjalin melalui tulisan-tulisan. Ketika mereka berbeda pikiran, itu juga melalui tulisan-tulisan yang sama-sama dibaca oleh kelompok-kelompok pergerakan dan dari berbagai aliran. Jadi umumnya kalau dilihat Bung Karno itu kepada mass forming, pembentukan massa. Jadi apa-apa sering kasat mata. Jadi itulah dengan masa sekian banyak, pikiran sekian banyak, maka itu merupakan suatu pembentukan kekuatan dan kekuasaan. Kalau Bung Hatta, rakyat harus mempunyai suatu kesadaran nasional. Tidak fokus kepada mass forming, tetapi kepada strategi berpikir dan bertindak dan berperilaku. Sehingga ada polemik antara Bung Karno dan Bung Hatta. Ketika non-kooperasinya Bung Hatta itu, yang Bung Hatta canangkan sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, ada satu saat di mana di negeri Belanda itu ada suatu sistem di mana suaranya orang Indonesia atau suaranya yang dijajah itu bisa didengarkan di dalam suatu forum yang namanya Tweede Kamer. Jadi itu tentu di dalam sistem perwakilan. Negeri Belanda bukanlah yang secara pelaksanaan penjajahannya itu ada di sini, kirimannya ada di sini. Tetapi ketika negeri Belanda di Belanda itu sama-sama dengan negara Eropa. Jadi kalau dia lain sedikit, pasti negara Eropa lainnya akan mengecam. Sehingga di negeri Belanda, orang Belanda, mereka sangat memikirkan kepada hak-hak asasi manusia, kepada sopan santun internasional, kepada bagaimana bersikap pada orang lain. Nah, di situ Bung Hatta melihat ada suatu kesejajaran. Jadi ketika itu sempat didiskusikan, kalau duduk di Tweede Kamer itu bukannya non-kooperasi, tetapi sama derajatnya dan bisa negosiasi. Nah, inilah unsur-unsur negosiasi yang kita juga lihat bahwa Bung Hatta tahun 27 di dalam Liga itu sudah biasa bernegosiasi secara internasional dan juga menyuarakan secara internasional. Dan juga di Swiss dan di Prancis itu semua masuk dalam forum-forum internasional untuk menyuarakan mengenai anti kolonialisme, anti imperialisme, dan di Prancis waktu itu juga menyuarakan mengenai kesetaraan manusia. Jadi gender mainstreaming itu sudah diucapkan juga oleh Bung Hatta. Jadi melihatnya ini kita lihat bahwa prinsip yang utama kadang-kadang harus luas juga. Jadi bukan karena non-kooperasi maka non-kooperasi itu diambil hitam putih gitu. Tetapi andai kata duduk di Tweede Kamer saat itu tidak berarti menurunkan derajat non-kooperasi, tetapi tidak, justru levelnya sama tinggi. Jadi bukan non-kooperasi. Nah, hal ini yang antara Bung Karno dan Bung Hatta terjadi perbedaan. Dan kemudian apakah ujungnya Bung Karno mau mengerti atau tidak, tetapi itu adalah salah satu yang menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam pemahaman. Tetapi mungkin karena kondisi-kondisinya juga berbeda. Di mana Bung Karno ada di dalam negeri, di tanah jajahan, Bung Hatta ketika itu melihat kondisi Indonesia seperti apa yang dibelanya di dalam pidato pembelaan Bung Hatta Indonesia Merdeka, dan juga di mana kedudukannya sebagai individu di negara yang bebas dan yang menjunjung kepada kemanusiaan. Nah, Bung Hatta kan menjabat sebagai wakil presiden 11 tahun ya. Pada terakhirnya 1 Desember 1956, betul. Dari 11 tahun itu yang Ibu Halida paling ingat tentang legasi Bung Hatta itu apa? Begini, waktu Bung Hatta mengundurkan diri dari
jabatan wakil presiden tahun 56 itu saya belum genap setahun tuh umurnya. Oh, iya. Tetapi karena saya studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan mengambil sistem pemerintahan Indonesia, jadi saya pelajari semua. Jadi yang jelas dari pertanyaan yang tadi bahwa perbedaan itu makin menunjukkan bahwa mereka lah yang most influential leaders. Karena itu Bung Karno selalu cari Bung Hatta, dan Bung Hatta juga melihat Bung Karno sebagai tokoh yang paling sesuai lah gitu. Jadi memang sudah diatur ya semuanya. Nah, dalam 11 tahun itu dari tahun 45 sampai dengan 56, revolusi fisik merupakan sesuatu era di mana penerapan dari kepemimpinan Dwi Tunggal, Soekarno dan Hatta itu sangat istimewa dan sangat ampuh, efektif, dan trust. Nomor satu itu trust, percaya. Bung Karno selalu percaya sama strateginya Bung Hatta, dan apa-apa selalu. Jadi Bung Karno lebih bisa mewujudkan ininya, karismanya sebagai pemersatu, sebagai solidarity maker. Jadi banyak pergi mencerahkan masyarakat untuk percaya kepada Republik Indonesia dan juga untuk cinta kepada tanah air dan bangsa dan kepada pemimpinnya, dan itu memang di mana-mana campaign di daerah ya. Jadi turun ke bawah. Bung Hatta juga. Nah, untuk masalah-masalah kenegaraan lebih banyak di Bung Hatta. Seperti penetapan politik luar negeri bebas dan aktif yang sampai sekarang masih dipakai, itu juga Bung Hatta. Dan juga bagaimana mendamaikan politik dalam negeri yang bertikai, terutama di semacam yang sekarang disebut MPR DPR. Kalau dulu ada Komite Nasional Indonesia Pusat. Waktu itu Bung Hatta pidato di Malang dan juga menunjukkan Republik Indonesia itu apa, pemimpin nasional itu apa, yang kita punya apa, perjuangannya bagaimana, maka jangan bertikai. Gitu. Jadi akhirnya semuanya bisa solid ya untuk berpikir bahwa kita punya negeri dan kita sedang berjuang. Itu setelah 49 ini memang periode yang rumit, di mana kepemimpinan presidensial yang sangat bagus itu diatur oleh undang-undang yang diberlakukan saat itu ya, serikat sama pada Undang-Undang Dasar sementara 1950, presiden dan wakil presiden hanya sebagai lambang. Jadi bukan sebagai kepala pemerintahan. Di sini susah kan? Jadi intinya melakukan tinjauan presiden dan wakil presiden, meninjau, berbicara dengan masyarakat atau apa, tetapi yang menjalankan pemerintahan adalah kabinet. Nah, kabinet itu dari waktu itu ada kombinasi lah, ada siapa yang menang, siapa yang memimpin, tetapi nanti ada dijatuhkan. Itu ada ceritanya, episodenya tersendiri itu kalau mau dipelajari, sehingga dalam era 50 sampai dengan 56 itu banyak sekali jatuh bangun kabinet, karena itu demokrasi parlementer yang diberlakukan. Dan ada klausul yang mengatur setelah pemilu 55 itu klausul dalam yang diatur sendiri oleh mereka gitu, oleh sistem, oleh Undang-Undang Dasar sementara 50, di mana tidak diperlukan lagi ibaratnya tugas-tugas wakil presiden, karena kalau dipikir presiden dan wakil presiden sebagai lambang. Nah, jadi melihat kepada itu dan juga segala macam yang intinya Bung Hatta bilang, saya tidak mau makan gaji buta. Jadi kalau melihat sesuatu harus dibereskan. Tetapi kalau hanya memberi nasihat kepada atau memberikan usulan kepada kabinet tidak menjalankan, kabinetnya ganti, Bung Hatta yang cerita kepada saya, mukanya mau ditaruh di mana?
Kalau ketemu kepada rakyat malu gitu. Seperti misalnya rakyat mengatakan hal ini minta diperbaiki. Bung Hatta menyampaikan kepada pemerintah. Dan dalam hal ini pemerintah yang eksekutif dipegang oleh kabinet, ada perdana menterinya. Tapi tidak sempat dijalankan. Gitu. Tentu ada suatu program yang harus pembangunan yang harus dijalankan, tetapi diselingi oleh berbagai macam ganti-ganti kabinet, ganti-ganti perdana menteri. Itu sangat sulit. Ya. Jadi kita kan dari tadi sudah bahas tentang perjalanan politik Bung Hatta. Sekarang mungkin kita beralih kepada kepribadian Bung Hatta ya. Menurut Bu Halida, ayah itu orangnya seperti apa? Orangnya kalau saya bilang terus terang integritas sekali. Jadi sekalipun sudah menjadi private person, tidak lagi jabatan wakil presiden, sudah pensiun sebagai wakil presiden, tetapi integritasnya kepada perjalanan negara dan bangsa ini tetap selalu. Jadi dari saya masuk sekolah yang saya mulai menyadari ayah saya adalah seorang pensiunan gitu, sementara teman-teman sekelas kan ayahnya pada pergi kantor gitu. Jadi tapi di rumah ini adalah kantor. Ini di belakang adalah ruang kerja ayah. Dulu tuh sederhana aja, di yang garasi itu separohnya untuk mobil, ruangan separohnya itu 2 sekretaris ya di situ. Tapi Jakarta waktu itu nggak panas seperti sekarang ya, jadinya nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin juga loh. Iya, tamu-tamu yang sebelum ketemu Bung Hatta duduk dulu di situ. Jadi ada meja tulis, ada telepon. Terus ada kursi rotan sama meja bundar 1, terus ada rak isi dokumen, sesederhana itu. Jadi orangnya integritas sekali, sangat berdedikasi dan jujur. Iya. Jujur. Saya pernah membaca bahkan saking sederhananya waktu itu ayah dan saking jujurnya terhadap negara, pada saat itu Bu Rahmi, ibunya ibu Ya itu beli... cerita udah berulang kali. Saya mau cerita yang lain sedikit. Oh, yang lain sedikit. Oke. Saya mau cerita yang lain sedikit. Jadi Bung Hatta kan bujangan lama ya. Jadi melihat bahwa waktu itu rumit sekali kalau di dalam berjuang itu harus punya keluarga, karena dia berarti siap dibuang di mana gitu. Ya, siap di penjara, siap di apa. Siap dituduh, dan kalau dituduh sudah ada jawabannya karena selalu tahu garis perjuangannya seperti apa. Jadi yang menuduh pasti akan kalah. Itu Bung Hatta dari awal sudah tahu. Jadi memang Bung Hatta itu karena seorang ekonom, Dr. Andes dari Rotterdam, studi ekonomi, itu tahu simpan uang di mana. Jadi Bung Hatta itu waktu Indonesia baru merdeka. Oh ya, dan tulisan-tulisannya itu selalu, kalau tulisan itu juga diterbitkan di negeri Belanda ada uangnya loh. Dapat honor, itu banyak. Makanya Bung Hatta juga bisa beli rumah ini. Gitu, pelan-pelan walaupun nyicil juga. Dan waktu itu juga sewaktu sudah jadi wakil presiden kan gajinya juga itu juga dibantu sama keluarga, ada juga bantu urunan untuk rumah ini. Tapi yang uangnya sendiri ya itu sudah dikumpulkan dari lama juga. Nah, Bung Hatta itu waktu itu menganjurkan ayo beli obligasi negara. Jadi negara ini harus membangun tahun 50-annya. Harus membangun sehingga perlu surat hutang kan, obligasi. Itu Bung Hatta membeli itu. Jadi sebagian besar uangnya taruh di situ. Tapi akhirnya nggak yield karena berapa tahun kemudian sudah di waktu yang saya ingat itu Bung Hatta sendiri sudah meninggal ya. Ibu bertanya kepada negara, ini obligasi ini kapan bisa diuangkan? Saya masih ingat ada 1 kali 2 kali ayah menggunting itu. Jadi waktu itu ada masa di mana bisa mengikuti, jadi ada apa yang digunting gitu, mungkin itu ditukar gitu. Tapi yang banyak itu belum bisa. Sampai pada satu waktu mungkin ayah saya sudah sakit
dan tidak mendapatkan informasi atau apa. Intinya Bung Hatta sudah nggak ada. Ibu Rahmi bertanya kepada negara melalui Menteri Keuangan ketika itu, bagaimana obligasi ini. Terus, oh ini udah nggak laku, udah lewat. Nah sebetulnya harapan saya tentunya dan keluarga, lihatlah jasanya Bung Hatta. Itu bahwa yang namanya uang sudah ditaruh itu kan sebetulnya tidak mungkin hilang. Jadi dia memikirkan selalu kepada negara harus membangun. Negara harus membangun. Kita harus tolong negara. Begitu. Memang fokusnya Bung Hatta itu waktu itu pembangunan terus ya? Fokusnya selalu tanah air dan bangsa. Negara harus membangun. Harus membangun ya? Iya. Negara perlu uang mau membangun. Jadi ada banyak konsep-konsep ekonominya yang kalau kita jabarkan ya ternyuh juga. Seperti dalam sistem administrasi negara itu administrasi keuangan, dia harus diatur gaji pegawai terendah sama gaji pegawai tertinggi itu harus ada imbangannya berapa, dan minimum wage untuk saat itu harus 5 kg harga beras untuk saat itu. Dan dengan perhitungan seperti itu, pengukuran seperti itu, mestinya nantinya kalau zaman berubah atau apa, adalah semacam penyesuaian terhadap ukuran itu. Intinya apa? Intinya adalah supaya setiap orang merasakan kemakmuran. Bagi setiap orang kemakmuran tentu berbeda-beda. Betul. Tapi ada orang yang sudah bisa mempunyai sandang dan papan yang nggak diusak-usik, mereka sudah merasa itu makmur. Ketika bisa kirim anaknya sekolah, mereka sudah merasakan kemakmuran itu. Itu yang dijaga oleh Bung Hatta. Itu sebetulnya nggak pernah selesai. Saya kalau melihat kepada dokumen yang ada di atas, saya bertanya sama diri sendiri, aduh kenapa ya ayah mesti punya ini. Kadang-kadang ada dikirim ke rumah, audit-audit. Jadi ini kan sudah, ayah sudah tidak lagi di office ya. Tetapi auditnya benar atau tidak, bagaimana planning dari negara, itu berarti hidupnya memang memikirkan kalau ada yang tidak sesuai maka ia akan memberikan saran kepada pemerintah atau departemen yang bersangkutan. Bu Halidah, 10 tahun setelah Bung Hatta pensiun dari jabatan Wakil Presiden, akhirnya Bung Karno juga mundur dari jabatannya, bukan mundur, akhirnya sudah tidak menjadi presiden lagi. Kalau Bung Karno kan 22 tahun sebagai presiden. Tahun 66 Bung Karno sempat digantikan jabatannya oleh presiden sementara waktu itu. Pejabat presiden maksudnya waktu itu. Dan Bung Hatta seperti apa sih pendapat Bung Hatta dan hubungan Bung Hatta dan Bung Karno di akhir masa jabatan Bung Karno waktu itu sebagai presiden? Sebetulnya mereka sudah dipisahkan oleh politik dan oleh protokol. Jadi ketika Bung Hatta mengundurkan dari jabatan wakil presiden, masih ada tugas-tugas kenegaraan, misalnya seperti perundingan untuk pampasan perang dari Jepang buat Indonesia. Yang kemudian yang saya tidak mendalami itu, tetapi ada kunjungan sebagai bukan wakil presiden lagi, tapi mendapatkan treatment sebagai kepala negara itu ke Cina dan ke Jepang tahun 57 kalau nggak salah ya. Kakak saya umur 8 ketika itu, ya tahun 57 rasanya. Kakak Metia ikut. Ketika itu tugas-tugas negara ada kepada Bung Hatta. Jadi tahun 60-an ada yang namanya demokrasi terpimpin, era demokrasi terpimpin. Ini yang sulit. Protokol, sistem keamanan atau apa memisahkan fisik Bung Karno dan Bung Hatta, dan juga politik memisahkan persatuan hati antara Bung Karno dan Bung Hatta. Politiknya. Ketika itu tetap
walaupun demikian ketika ada yang dirasakan tidak sesuai, Bung Hatta tetap menulis surat kepada Bung Karno dan itu strictly confidential, rahasia. Bahwa surat itu tidak diberi tanggapan oleh Bung Karno, Bung Hatta yang penting sudah kasih. Karena Bung Hatta berprinsip ia adalah presiden yang merupakan seorang pemimpin yang sudah legal, didukung oleh Undang-Undang Dasar, rakyat dan semuanya, sehingga Bung Hatta memberikan space untuk itu. Dia adalah seorang privat, memberikan saran secara privat, saran kenegaraan. Karena kalau kita bilang ya beliau adalah seorang negarawan dan pendiri bangsa ini, sama-sama ya pendiri bangsa. Jadi kalau ditanya fisiknya bagaimana, pertemuan fisiknya jarang, tetapi ketika Bung Hatta sakit tahun 63, Bung Karno datang ke rumah ini menengok, setelah sebelumnya juga menengok ke rumah sakit, ke Pavilion Cendrawasih, waktu itu kamar 5, dan suasananya santai. Tentu beliau, Bung Karno sebagai presiden, memakai seragamnya dan ada bintang-bintangnya di sini dengan tongkat komandonya, dengan kopiahnya, jadi memang formal. Tapi suasana di dalam ruangan rawat itu gembira gitu. Jadi Bung Karno minta roti sama jam dari dapur diet, lalu didatangkan dari dapur diet rumah sakit roti sama mentega sama jam sama selainya selai stroberi ya yang merah gitu, terus makan gitu. Jadi suasananya begitu. Nah setelah keluar dari rumah sakit ke sini, terus lihat-lihat sampai ke belakang gitu, dapur-dapur diperiksa begitu. Nah kemudian juga dari presiden, Bung Hatta bisa berobat ke Swedia waktu itu. Kita seru dari tadi bahas mengenai kisahnya Bung Hatta dari politik dan sebagai seorang wakil presiden. Sementara ini kita cut dulu part 1, kita akan bahas tentang kehidupan Bung Hatta secara pribadi di rumah ini, juga kesannya Bu Haida terhadap Bung Hatta di video part 2. Tetap di Kotak Hitam Channel.